Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Balik lagi nih di Mokstrip. Ini adalah road trip Jakarta Medan part kedua. Wow, ada 2 part nih. Dan you know what? Untuk video yang kali ini durasinya 1 jam guys. Gile, lama. So, siap-siap ya. Sekarang posisinya lagi di tol Lampung Palembang. Dan pertanyaan yang paling umum adalah ketika lo naik mobil dari Jakarta ke Medan, habis berapa sih untuk BBM-nya atau buat bensinnya? Untuk mobil gue ini adalah yang cc-nya 2500-an, habis sekitar 2 juta sampai 2.500.000 satu kali jalan. Kalau lo nonton part 1 dari road trip Jakarta Medan ini, lo tahu kalau gue sekarang lagi ada di tol Bandar Lampung Palembang menuju ke kota Medan, dan ini sekarang sedang ada di jalan tol dan cuacanya hujan ternyata. Dan yang perlu lo tahu adalah ketika berkendara di jalan tol waktu hujan adalah aquaplaning. Aquaplaning itu adalah kondisi di mana ban mobil kehilangan penapakan pada permukaan jalan saat melintasi genangan air hujan di permukaan jalan tol. Ini tuh salah satu penyebab kecelakaan di jalan tol tuh ketika hujan deras. Jadi pas ada genangan main hajar aja, akibatnya hilang kendali. Itu dia tuh. By the way, kalau lo lihat sekarang kondisinya nggak hujan, karena memang ini ada yang hujan nggak hujan, ada yang hujan nggak hujan begitu. Jadi mungkin karena memang ini tol jaraknya jauh, cuacanya itu ada yang daerahnya kena hujan, ada yang daerahnya kering. Kayak gini nih kondisinya sekarang nih. Selain hujan, kondisi jalan tol yang menghambat perjalanan gua untuk cepat adalah banyaknya jalan rusak. Bisa dilihat nih di sebelah kiri itu suka ada perbaikan jalan, akibatnya ya gue jadi nggak bisa cepet aja bawa mobilnya. Terus habis itu ya harus mengantri di belakang mobil yang mungkin jalannya agak lambat ya. Jadi banyak sekali perbaikan jalan kayak yang tadi ini juga di depan gue ada lagi. Kayak sekitar berapa kilometer ada perbaikan jalan, berapa kilometer ada perbaikan jalan, ya begitulah. Sebenarnya untuk menghabiskan jalan tol ini kita butuh waktu kurang lebih sekitar 4-5 jam. Tapi karena hambatan yang gua alami tadi, ya gua ada sekitar 6-7 jam lebih lah untuk sampai ke pintu tol Kayu Agung utama ini. Untuk tarif tolnya dari Bakahuni sampai gerbang tol Kayu Agung ini itu adalah Rp288.500. By the way, ini bukan pintu tol keluar untuk langsung masuk ke kota Palembang ya. Kita masih ada 1 gerbang tol lagi. Dari sini jaraknya itu sekitar 40 kilometeran lagi untuk bisa keluar tol untuk menuju ke kota Palembangnya. Waktu gue melakukan perjalanan ini, gue ngeliat tuh sebelah kanan harusnya masih ada jalur tol, tapi kayaknya belum dibuka. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngerasain untuk tol di lintas Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh itu bisa tembus semua jalan darat via tol. Kita doain ya.
Yes, here we are. Kita udah di pintu tol Kramasan atau tepatnya ini udah di kota Palembangnya ya. Di sini gue bayar lagi untuk tarif tolnya Rp50.000. Jadi kalau di total dari Bakauheni sampai keluar tol di pintu Palembang ini totalnya ada Rp338.500. Siapin tuh saldo di e-tolnya. Sekarang kita udah ada di kota Palembang. Nah, ini adalah salah satu ikon dari kota Palembang. Mungkin semuanya sudah pada tahu apakah itu? Ya, tepat sekali, Jembatan Ampera. Wah, senang banget ya. Jadi kita jalan-jalan road trip sambil bisa ngeliat keindahan kota Palembang. Nah, ini salah satu yang bikin gue seneng karena gue bisa mampir di beberapa kota yang gue singgahi. Nah, ini kebetulan kita lewat kotanya nih, pas banget. Ini salah satunya kita lihat ini nih, Jembatan Ampera yang terkenal banget di kota Palembang. Turun dari Jembatan Ampera, kita langsung ketemu sama kayak ada bundaran gitu, terus ada air mancurnya. Wah, cakep deh. Kemudian di sini juga ada Masjid Agung Palembang. Jadi ini juga salah satu kebanggaan masyarakat Palembang, di dekat Jembatan Ampera ada Masjid Agungnya. Keren, keren, keren. Kalau kita lagi ada di Palembang, kira-kira apa sih yang langsung terbayang atau teringat sama lo? Kalau gua sih kapal selam ya. Eits, tapi bukan kapal selam yang ada di laut ya, tapi kapal selam yang ada di empe-empe. Sedap sekali, nggak sabar rasanya. Langsung saja kita menuju ke tempat makan empe-empe. Let's go. Yuhu, kita sekarang udah ada di empek-empek candy. Wah, tuh banyak tuh jenis-jenis empek-empek yang sudah siap untuk kita sikat miring. Mantap. Banyak menunya di sini. Lo bisa pilih mau empek-empek yang kayak apa aja itu ada. Yang penting olahan dari ikan ya kalau di sini itu. Jadi empek-empek itu jenisnya banyak. Ada empek-empek Langer, ada kapal selam, ada empek-empek adaan, dan lain-lain. Masih banyak lah pokoknya lah. Yes, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, melelahkan karena tadi banyak sekali perbaikan jalan dan juga hujan. Tapi sudah sampai di kota Palembang, dan kalau di sini rasanya kurang pas kalau nggak makan pempek khasnya Palembang. Nah, udah di Candy. Oh, sebenarnya nama restonya Mei Resto, tapi di sini dia join sama Candy pempek Palembang yang paling hits. Mantap banget pokoknya. Kita cobain dulu ya Palembang ini. Bukan Palembang yang pempeknya. Penuh. Mantap banget. Makan dulu ya. Selain olahan ikan yang dibikin jadi empek-empek, ada juga nih makanan lain yang bisa dijadikan oleh-oleh. Kalau lo datang ke sini, ada kerupuk-kerupukan juga, ada juga sambel-sambelan atau cukanya.
Dan juga ada pempek beku yang bisa lo bawa pulang. Nah ini gue spill harganya nih kalau mau lihat. Udah capek, habis makan gue mau istirahat dulu ya. Kita sekarang menuju ke hotel yuk. Nggak mau maksain nyetir terus-terusan, jadi gue cari hotel lah untuk bisa istirahat supaya besok nyetirnya bisa fit lagi. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad. Yes, habis sholat subuh kita langsung berangkat lagi. Ini sudah di lintas Sumatera. Here we go. Kita menuju ke kota Medan. Sekarang ada di kayaknya luar kota Palembang, menuju ke kota Jambi kita nih. Cus. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Nih gue kasih tahu nih, jadi lintas Sumatera itu kebanyakan jalurnya tuh cuma satu jalur kayak gini. Jadi ketika ada truk yang memang jalannya lambat, mau nggak mau kita nggak bakal bisa cepet. Nah ini dibutuh keahlian tertentu untuk lo bisa gimana caranya supaya pinter-pinter nyalip. Hati-hati karena dari depan kanan tuh biasanya suka ada mobil kenceng juga. Jadi harus benar-benar terukur untuk bisa nyalip ya. Sepanjang road trip ini gue benar-benar ngandalin yang namanya Google Maps. Jadi gue benar-benar nggak tahu tuh mana belok kanan, belok kiri, lurus. Itu benar-benar ngikutin Google Maps. Karena ya lo tahu sendiri itu lintas Sumatera. Kita kadang lewat hutan, kadang lewat kota, kadang lewat desa begitu. Jadi benar-benar gue ngandalin Google Maps. Abis. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Oke, sekarang kita lagi mau isi bensin dulu di Jalan Lintas Sumatera. Tadi barusan lewat jalan kayak perkantoran Kabupaten Banyuasin. Nah ini udah masuk ke Lintas Sumatera lagi. Sekarang lagi mau isi bensin dulu, lumayan ngantri. Jadi kayak tadi yang gue bilang, tantangannya itu memang di sini karena lintas Sumatera jalannya itu masing-masing satu sisi, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Jadi kalau misalnya mau cepet ya memang harus pinter-pinter buat nyalipnya, dan memang itu resikonya lumayan tinggi gitu. Jadi emang harus tetap hati-hati. Kalau misalnya ngantuk harus istirahat, jangan dipaksakan. Ya fokus gitu ya, juga jangan emosi karena memang kadang tuh salip penyalip tuh suka memancing emosi ya. Nah jadi harus sabar juga, tenang gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju ke Jambi ini sekarang. Let's go. Sepanjang perjalanan gue selalu berusaha untuk isi bensinnya itu semaksimal mungkin. Cuma memang waktu gue perjalanan waktu itu ini lagi dibatasin untuk isi bensin itu maksimal adalah Rp400.000. Jadi nggak boleh lebih. Ya gue mentokin aja 400.000 sekali isi gitu. Sekarang kita memasuki wilayah Banyuasin. Ini masih di wilayah Sumatera Selatan. Kita akan segera menuju ke wilayah Jambi. Nah, kalau misal dilihat di sini ya lintas Sumatera itu pemandangannya kanan kiri biasanya itu perkebunan ya, kebun sawit, karet dan sebagainya.
Nih contoh lagi nih. Ini gue posisinya sekarang ada di jalan yang benar, tapi karena tadi ada yang nyalip dari depan, terus dia makan jalan gue harus ngalah mau nggak mau. Karena kalau nggak kita bisa berbenturan gitu. Jadi ada saatnya kita ngalah, ada saatnya kita berani maju. Jadi yang memang menghambat juga selain truk kayak gini juga jalan berlubang. Jadi jalan berlubang ini membuat kita nggak bisa jalan yang ngebut kan, karena bahaya juga kalau misalnya kehantem jalan berlubang bisa ngerusak ban atau shock breaker kita kan. Nah, resiko namanya kita juga lagi kerja, terus lagi nyetir, tiba-tiba ada klien yang minta data, ya udah berhenti sebentar, buka laptop, kerja lagi. Gak apa-apa dong, tetap semangat. Masih ada 2 hari lagi kira-kira. Berapa hari lagi ya? Kita lihat aja nanti. Yuk, lanjut lagi, kita jalan lagi. Berangkat. Kalau lo ngikutin mock strip yang waktu di Bali, gue pernah bilang kalau gue suka banget ngelihat langit biru. Nah ini juga sama nih, gue cinta banget sama pemandangan kayak gini. Lihat tuh awannya putih, langitnya biru. Ini kayaknya nggak mungkin ditemuin di kota-kota besar karena mungkin di sana kan polusinya udah gede. Di sini tidak ada polusi, jadi awannya masih bagus banget, langitnya masih bagus banget. Sambil jalan-jalan, sambil menikmati pemandangan indah kita. Sepanjang perjalanan kita bakal nemuin kayak gapura selamat jalan atau selamat datang. Nah ini udah ada nih. Selamat datang di kota Jambi. Yeay! Jakarta udah, Lampung udah, Palembang udah, sekarang Jambi. Kita udah masuk ke daerah Jambi. Ini masih perbatasan, jadi masih awal-awal kota Jambi. Sekarang kita akan menuju ke kota Jambinya untuk mengarah ke daerah selanjutnya. Nah, di sini tuh ada persimpangan yang gua harus belok kiri karena gua mau menuju ke daerah Riau atau Pekanbaru. Kalau gua nggak salah, ini persimpangan yang kalau kita lurus kita masuk ke kota Jambinya. Tapi sayang karena gua mau cepat, jadi gua nggak mampir ke kota Jambi. Gua langsung aja menuju ke daerah Pekanbaru.
Sekarang kita memasuki area Kabupaten Muaro Jambi. Ini adalah kabupaten yang bersebelahan dengan kota Jambi ya. Ini kita menuju ke daerah Pekanbaru tentunya. Di sini tuh kita masih berada di ya, kota kecil gitulah ya. Jadi kita masih bisa lihat di sebelah kiri kanan banyak mobil. Terus kemudian sekolah, tempat ibadah, masjid, toko dan warung. Nah sekarang kita ini udah memasuki wilayah yang cukup sepi karena kanan kirinya itu pepohonan dan rumah sudah mulai jarang. Dan you know what? Ini gue sudah mulai memasuki waktu senja ya. Yang artinya sebentar lagi malam akan tiba. Nah sebenarnya gue udah sempat diingetin kalau bisa jangan lewatin daerah ini pas malam atau pas gelap karena memang sepi di sini. Tapi gimana lagi? Karena kan gue nggak tahu ya kalau kita tuh harus ngelewatin ini di jam segini gitu loh. Ditambah lagi ada drama bensin gue waktu itu posisinya sudah mulai rest gitu ya. Jadi udah mulai menipis dan ini gue lagi ada di pom bensin tapi antriannya panjang banget gitu, banyak truk-truk dan gue nunggu lumayan lama nih. Akhirnya ya udahlah ya karena kelamaan gue tinggal, mudah-mudahan di depan nanti ada pom bensin. Begitulah gue pikir. Tapi ternyata di depan itu jauh banget, gue nggak ketemu pom bensin. Jadi memang ini catatan juga ketika jalan jauh kayak gini, udah lo kalau ketemu pom bensin pastiin aja bensin lo terisi penuh dulu atau minimal aman dulu lah untuk jarak jauh. Apalagi buat kita yang memang bukan warga setempat gitu, jadi kita kan memang nggak gitu hafal daerah situ ya. Jadi memang udahlah safety first aja lah, yang penting kalau misalnya dalam perjalanan jauh kayak gini. Kalau lo bisa lihat sekarang posisinya kan udah kayak lo bisa nebak lah ya dari langitnya ini udah mulai maghrib menuju ke malam gitu. Nah ini sudah mulai berasa ya gelapnya. Tapi gue masih bersyukur karena masih ada truk, ada motor. Yang gue suka salut tuh kadang motor tuh jalan kayak jalanan gelap kayak gini tuh mereka ya mungkin karena warga lokal ya. Jadi aman-aman aja gitu, mereka pede-pede aja. Mungkin kita kalau misalnya disuruh naik motor di jalanan yang gelap kayak gini, aduh mikir dua kali jadinya ya. Berapa waktu sekali ada ya? Tuh ada baru kanan. Jalan
Akhirnya gua ketemu pom bensin. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh. Ini benar-benar kayak lumayan lah olahraga jantung ya, karena memang itu tadi udah rest banget itu dan lumayan jauh dari jarak pom bensin gua yang tadi sore sampai ke sini. Hah. Sekarang itu kalau nggak salah sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Dan kalau lo lihat di depan gua ada sepeda motor satu. Dan dia ya cuek aja gitu, bawa motor aja. Mungkin karena memang udah biasa, jadi nggak ada masalah. Kayak gue bilang tadi di awal, kalau gue kayaknya mikir deh malam-malam jam segini bawa motor di tempat yang ini beneran gelap loh guys. Jadi memang gelap aja gitu di sini. Ini yang mungkin jadi concern gue juga. Sebenarnya gue berharap bisa nggak sih kalau sepanjang jalan lintas Sumatera yang memang pasti dilewati ini dikasih penerangan jalan yang konsisten gitu. Jadi jangan ada lampu, nggak ada lampu gitu. Ini kan kita ngandalin memang benar-benar lampu mobil atau lampu kendaraan kita aja kan. Which is itu bahaya karena ya bisa jadi kita nggak bisa lihat lobang atau bisa jadi rawan kriminal ya nggak sih? Ini udah mau subuh dan kita posisinya sudah mendekati wilayah Riau nih. Dan inilah Google Map yang membantu gua. Jadi gua bisa tahu di depan tuh ada tikungan, ada belokan ke kanan atau kiri. Jadi bisa lebih mengantisipasi gitu. Nah, sekarang nih kita lagi ada di salah satu masjid di, lupa nih daerah mana ya, Kelurahan Ukul ya, daerah pokoknya udah masuk di Provinsi Riau harusnya. Nah, kita baru aja selesai sholat subuh, istirahat sebentar. Ini masih 3 jam lagi ke kota Pekanbarunya. Setelah ini kita bakal lanjut lagi jalan-jalan setelah semalaman. Banyak truk-truk di sini dan sudah mulai kelihatan banyak truk tangki minyak, kayaknya itu cara. Nah tuh, salah satu ciri-ciri kita udah dekat ke daerah Pekanbaru nih. Kita bakal berangkat lagi, jadi yuk lanjut lagi lah. Nah, let's go. Kita sudah di wilayah Provinsi Riau, jadi udah nggak di Jambi lagi nih. Semalaman kita diteror oleh kegelapan. Alhamdulillah sekarang ketemu terang lagi, rasanya seneng banget. Ini menuju ke Pekanbarunya kira-kira sekitar 2 atau 3 jam lagi lah. Sekarang kita masih di jalan menuju ke Pekanbaru. Kalau di Google Map nih 1,5 jam lagi menuju kota Pekanbaru. Lumayan melelahkan setelah 2 hari penuh nyetir. Sempat istirahat dari malam, istirahat di pom bensin, terus sempat tiduran juga di 2 pom bensin, 2 kali berhenti, 2 kali tidur.
Karena intinya kalau misalnya capek jangan dipaksa karena memang bahaya. Apalagi treknya itu sangat apa? Sangat besar kesempatan untuk ketemu sama mobil dari depan atau dari belakang gitu yang mau nyalip kita gitu. Jadi emang harus fokus. Emang lawan paling berat itu adalah ngantuk sih ya. Kayak sekarang aja untuk menjaga supaya nggak ngantuk sambil nyemil kacang. Sambil makan baru mau cari sarapan dulu lah. Makan baru ada sarapan apa ya? Kita lihat aja nanti ya. Oke. Gue tuh nggak tahu ya ini benar atau enggak. Cuma gue tuh sering ngerasa kalau jalanan di daerah Riau atau Pekanbaru itu biasanya aspalnya suka hitam. Apakah itu artinya karena memang sering ketumpahan minyak jadinya hitam? Berarti memang ini daerah kaya sekali ya dengan minyak ya. Sama yang menyenangkan juga jalanan di sini tuh mulus. Jadi untuk kita agak kenceng tuh aman-aman aja rasanya. Ciri-ciri kita udah masuk di suatu kota, salah satunya adalah sudah banyak motor, sudah banyak toko kanan kiri. Ya ini kayaknya udah masuk di daerah Pekanbaru Riau nih. Halo, sekarang gue lagi di Pekanbaru. Nah ini lagi on the way ke Medan. Nah untuk informasinya katanya udah ada jalan tol yang menghubungkan antara Pekanbaru ke Sumatera Utara. Jadi kita mau coba tol yang baru itu, nanti kita jalanin ya. Nah dari situ keluar tol katanya masih ada ya berapa jam, mungkin sekitar 10 atau 9 jam lagi untuk menuju ke kota Medan. Oke. Sudah mulai agak pilek-pilek dikit. Jadi kayaknya emang berasa capek ya nyetir sendiri Jakarta ke Medan itu, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan bisa sampai di Medan dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Amin. Let's go, kita berangkat lagi. Yuk. Sekarang kita menuju ke Tol Dumai. Ini tol baru katanya di Pekanbaru untuk menuju ke wilayah Sumatera Utara. Sebenarnya ini tol belum begitu panjang waktu gua jalani, tapi lumayan menghemat beberapa jam. Jadi ya kita coba jalani aja ya. Untuk lama perjalanan sendiri dari kota Pekanbaru sampai ke tol Dumainya itu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah.
dalam kondisi tidak macet. Tapi kalau dilihat emang dari tadi jalanannya nggak ada yang macet ya. Memang rame mobil aja atau motor, cuma nggak ada yang macet sama sekali. Widih, ada apaan tuh sebelah kiri? Duren. By the way, emang kalau dipikir-pikir jarak antara kota Pekanbaru ke tol Dumai ini pintu tolnya agak lumayan jauh ya, nggak bisa dibilang dekat karena memang bukan tol dalam kota yang punya akses langsung ke tol luar kotanya gitu. Mudah-mudahan kita berharap nanti bakal ada tol yang dari kota Pekanbaru bisa langsung menuju ke tol Dumai. Jadi orang kota Pekanbaru nggak perlu jauh-jauh gini ya nggak? Memasuki area jalan tolnya, selalu ada rambu-rambu atau ingatan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Karena memang mungkin sering kejadian ketika sudah antri di gerbang tolnya ternyata saldonya kurang. Jadi buat lo yang memang mau perjalanan jarak jauh ya pastikan isi e-tolnya dulu lah ya. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Dari awal tadi pas masuk ke area jalan tol, gue udah ngerasain kalau aspal jalan tol ini tuh mulusnya mantep banget. Jadi memang berasa kalau tol ini beda dibandingkan jalan tol yang gue lewatin sebelumnya. Jadi berasa apa ya, emang enak aja dilewatin gitu sama mobil kita. Oh ya, untuk tarif tolnya sendiri ini adalah Rp118.500. Kalau lo perhatikan, dari tadi pemandangannya sebelah kanan dan kiri kita yang kelihatan itu ya kebun sawit gitu. Jadi memang ini khas Pekanbaru kali ya. Jadi memang penghasilan buminya salah satu yang utamanya adalah sawit. Nah ini sebelah kiri ini lagi dibangun, kayaknya baru mulai ditanamin deh untuk sawitnya. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Sama kayak tol Palembang, ini kalau lo lihat di depan kita nih ada kayak masih lurus saja tuh harusnya bisa ya, tapi ini kita habis, jadi mau nggak mau harus keluar di pintu tol yang ini nih. Tapi feeling gue sekarang dalam proses pembangunan, jadi mestinya nanti tol ini bakal panjang dan bisa tembus ke Sumatera Utara. Pas de soleil, la-la-la. Sumatera Utara, here we come. Lepas dari tol ini kayaknya udah nggak ada tol lagi. Jadi kita sudah langsung jalan biasa aja.
Ini nih jembatannya nih tadi yang gue maksud. Ini sambungan tol yang kayaknya masih dalam proses pengerjaan tapi belum dibuka. Jadi udah ada sih infrastrukturnya. Jadi kemungkinan tuh jalan tolnya bakal lebih panjang lagi daripada yang ini harusnya. Bukan sulap, bukan sihir, itu tinggi banget bannya. Mungkin nggak ya kalau misalnya mobil kayak gini jalan di daerah Sudirman atau Tamrin Jakarta gitu. Nyangkut itu di jembatan. Perjalanan dari Pekanbaru ke Kota Medan normalnya mungkin sekitar 13 sampai 14 jam. Tapi kalau gua dalam perjalanan ini kayaknya nggak bakal bisa secepat itu karena kemungkinan gua malam mau istirahat dulu. Jadi nggak usah maksa juga ya. Masih sama seperti di daerah sebelumnya. Jadi yang jadi concern gue adalah di lintas Sumatera ini masih kurang banget pencahayaan ketika malam hari. Jadi kayak gini nih, ini terasa banget gelapnya. Dan ya kita nggak bisa lihat di depan karena suka ada lobang dan sebagainya. Jadi meraba-raba aja dan berharap ya mudah-mudahan jadi concern juga untuk pemerintah daerah sepanjang lintas Sumatera ini agar diperhatikan untuk lampu jalannya bisa lebih terang dan bisa merata gitu, nggak cuma di daerah yang banyak penduduk aja, tapi memang sepanjang lintas Sumatera yang dilalui oleh kendaraan dikasih pencahayaan. Kayak gini nih, ini posisinya sudah memasuki wilayah Sumatera Utara, kalau gue nggak salah sudah mendekati area Rantau Parapat. Jadi ada kayak wilayah perkebunan, kebun sawit kalau nggak salah kanan kirinya. Tapi lo bisa lihat sendiri ini gelap banget. Jadi gue cuma ngandalin lampu kendaraan dan juga di tengah apa itu namanya yang bisa nyala kalau kena lampu mobil kita. Baru ada kelihatan jalannya. Anyway, gue juga ngandelin banget Google Maps karena dengan Google Maps gue bisa tahu kapan belok kanan dan belok kiri. Sudahlah, daripada lemes, kayaknya gue mending mampir dulu untuk istirahat supaya subuh bisa jalan lagi. Yeay, udah subuh sekarang. Ini di kota Rantau Parapat. Jadi tadi malam gue mampir ke rumah sepupu. Enaknya jalan darat kita bisa mengunjungi keluarga kita di wilayah yang kita lewati ya. Jalan-jalan dapet, silaturahim jalan terus. Dari kota Rantau Parapat ini ke kota Medan estimasi membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam lah. Jadi kemungkinan gue nyampe kota Medan bisa jam 12 siang atau jam 1 siang nih. By the way, lo tahu kan kalau tadi malam tuh gue benar-benar berjibaku ngelewati jalanan yang hujan dan juga berlumpur. Ini pemandangan dari mobil gue nih. Wow, kayaknya benar-benar butuh untuk dimandikan. Sekarang lagi di Rantau Parapat, 6 jam lagi menuju kota Medan. Kita baru saja sarapan.
siap-siap ini udah teaser untuk kuliner enak. Nah, nanti Ratu Perapat nih makanannya juga enak. Nanti di Medan apalagi tambah enak-enak semua. Oke, sekarang kita berangkat lagi setelah tadi malam sempat istirahat. Mudah-mudahan 6 jam atau maksimal 7 jam bisa sampai di Medan. Jujur gue kan nggak tahu ya, ternyata gue mendapatkan hadiah yaitu pemandangan yang menurut gue indah banget. Masya Allah, gue bisa ngelihat itu gunung berjejeran. Gue nggak tahu itu gunung atau apa ya. Kalau nggak salah itu Bukit Barisan ya, bener apa enggak ya? Jadi ini pemandangan yang pagi-pagi itu indah banget loh rasanya. Ditambah udaranya yang masih seger banget. Gak bosan-bosan gue ngingetin buat lo yang dalam perjalanan jauh, jangan males buat isi bensin kalau memang dirasa udah mulai berkurang. Kadang kita suka, aduh ntar aja deh di depan. Karena kalau misalnya kayak perjalanan jauh gini, kita nggak tahu kira-kira pom bensinnya akan ada kapan lagi. Jadi better kalau ada atau ketemu, udah belokin aja deh, isi bensin. Ya, 6 jam lagi menuju Medan, harusnya enggak lah, udah kurang 6 jam, 5 jam kira-kira kita akan sampai di kota Medan. Sekarang di Batubara, Pelabuhan Batubara, Provinsi Sumatera Utara udah nih. Nah, kayak kemarin gua kalau ngantuk ngemil kacang, kali ini spesial. Cemilannya adalah sate kerang. Yeay. Mari kita makan. Gue yakin lo juga bakal melakukan hal yang sama ketika lo dalam perjalanan jauh, yaitu apa? Jajan-jajan. Jadi selamat menikmati kuliner atau makanan khas daerah yang lo lewatin ya kalau lo dalam perjalanan kayak gini. Sebagian orang lihat itu yang di atas mobil mungkin sawit. Sebagian orang lagi ngeliat itu duit bro, duit. Belok kiri Kisaran, belok kanan Tanjung Balai. Kita ambil yang kiri ya. Ini sudah semakin mendekati ke kota Medan. Jadi, sudah tidak sabar. Masuk kita di kota Kisaran. Ini kota kecil yang lumayan bagus juga. By the way, kalau ada yang nanya, selama perjalanan pernah nyasar nggak? Nggak pernah nyasar yang parah, tapi nyasarnya paling kayak gini doang nih. Salah belok, ternyata salah ngeliat baca Google Map, akhirnya belok kiri lagi. Segitu doang sih. Masih di kota Kisaran nih, dan gue takjub ketemu di sebelah kiri gue bangunan megah. Ada masjid yang gede banget dan indah menurut gua. Keren ya kota Kisaran ya. Gue seneng sama model jalanan kayak gini nih. Jadi jalanannya kayak dipayungi gitu sama pohon-pohon. Agak bingung sih gimana caranya itu dibikin atau apa ya. Emang pohonnya bentuknya bisa merindangi jalanan kayak gini nih. Jadi teduh aja gitu. Payung kali teduh.
Sekarang kita di daerah Indrapura, semakin mendekati wilayah tebing tinggi yang artinya sudah semakin dekat ke kota Medan. Kalau lo perhatikan sepanjang lintas Sumatera, ketika kita ketemu sama kota kecil, ada aja wilayah yang kayak gini modelannya nih. Jadi ruko kanan kiri, terus pusat perniagaan lah kira-kira ya. Ini kayaknya peninggalan dari zaman dulu sampai sekarang nih masih ada. Ya, sudah sampai di area tebing tinggi. Lo bisa lihat nih di sebelah kiri, kalau di tebing tinggi itu banyak yang jual makanan khas di sini tuh, lemang namanya. Nah, ini ada lagi nih cemilan di jalan daerah tebing tinggi terkenal dengan lemang. Tadi kita jajan di lemang. Yuk, makan lemang dulu nih. Mantap. Mantap. Kalau dulu dari tebing tinggi ini ke kota Medan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Tapi dengan sekarang sudah ada tol, jadinya masuk dari tol tebing tinggi ke kota Medan itu udah sekitar 1 jam lebih dikit lah. Jadi motong waktu banget, jadi cepet. Tol tebing tinggi ini langsung tersambung ke tol-tol dalam kota di kota Medan. Jadi untuk yang nanya tarif tolnya berapa ya tergantung nanti lo keluar di pintu tol mana di kota Medannya. Kalau gua rencana keluar di pintu tol Amplas. Jadi tarifnya itu Rp55.500. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil. Nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara Kita udah sampai di penghujung perjalanan karena ini adalah jalur terakhir. Sedikit lagi kita akan sampai di tol kota Medannya, akan keluar di pintu Amplas. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan video 1 jam ini, lumayan panjang. Semoga ada manfaatnya ya. Secara total gue menghabiskan waktu 4 hari 3 malam dari Jakarta ke Medan. Tentunya dengan istirahat-istirahat, gue banyak berhenti-berhenti. Beda kalau misalnya lo langsung, biasanya kalau 2 supir atau 3 supir itu bisa bablas saja, tidak terlalu banyak istirahat karena bisa gantian nyupirnya. Kalau gue karena sendiri, ya mau nggak mau harus berhenti untuk istirahat. Itu kayaknya paling terbaik deh buat perjalanan yang nyupir sendiri. Jangan maksa gitu. Selain memakan waktu berapa lama, tentu pertanyaan berikutnya memakan biaya berapa nih untuk sekali perjalanan dengan mobil dari Jakarta ke Medan. Ini versi gue ya, mungkin tiap orang beda-beda. Kurang lebih gue sekali jalan ini menghabiskan kurang lebih 5 juta rupiah, more or less, itu untuk bensin, tol, dan makan. Ya plus jajan-jajannya ya tentunya ya. Jadi kurang lebih segitulah, 5 juta rupiah. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil. Tang, we are officially in Kota Medan, guys.
Akhirnya Jakarta Medan road trip dengan mobil selesai. Ini kita udah masuk ke wilayah Medan. Targetnya sebenarnya bisa 3 hari, tapi ternyata 4 hari karena di Palembang nginep di hotel 1 malam, semalam aja sebenarnya, bukan 1 malam, dari semalam aja ya. Terus kemudian di Pekanbaru sempat tidur juga ada 6-7 jam. Terus kemudian di Rantau Parapat sempat tidur juga ada sekitar 5 jam. Jadi hari Minggu pagi berangkat, hari Rabu siang sampai di Medan. Seharusnya bisa lebih cepat karena memang beberapa sudah ada yang ada tolnya, tapi yang bikin lama itu sebenarnya kendalanya adalah banyak jalanan yang bisa dibilang nggak mulus gitu, nggak bagus, banyak yang rusak. Kemudian jalan malam itu lintas Sumatera sebenarnya nggak begitu direkomendasikan karena jalannya lumayan gelap kalau malam. Jadi kita nggak tahu tuh benar-benar jalannya mana lubang di depan, mana batas kanan kiri. Ada sih catnya, cuma beberapa ada yang udah pudar. Jadi benar-benar ngeraba mengandalkan lampu dari kendaraan. Nah, but so far perjalanannya menyenangkan karena memang kita dibawa tenang aja, dibawa santai aja, nggak ada yang dikejar, nggak ada yang diburu-buru. Kalau misalnya nanti bawa keluarga, tips dari gua pastikan semua perlengkapan, persiapan itu udah ada di mobil semua. Pastikan kendaraan mobil itu memang udah layak untuk jalan jauh, dan sebisa mungkin istirahat, jangan dipaksa karena gue juga melakukan beberapa kali ketika ngantuk gitu, udah nggak kuat banget, cari pom bensin, langsung tidur sejam 2 jam tidur, langsung jalan lagi, segar lagi, bisa berangkat. Itulah kira-kira untuk mock trip gue, road trip dari Jakarta ke Medan. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang baik atau bermanfaat buat lo semua yang nonton video ini. Oke, see you di video mock trip lainnya.